Ada cross Anglo, setengah kambing Alo, setengah kambing Sapera. Ini harganya sekitar 10 juta Untuk pejantan untuk pejantan yang cross Anglo ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi Sobat Peternak bersama Mang Uday dari Pure Fresh Dairy Farm. Sengaja kita buat videonya malam-malam karena aktivitas di siang hari di kandang lagi padat-padatnya. Jadi ini baru ada kesempatan di malam hari ini untuk membuat video buat sobat-sobat peternak semua. Kali ini kita ingin membahas tentang salah satu jenis dari kambing perah, yaitu Anglo-Nubian. Kambing jenis Anglo-Nubian ini berasal dari Inggris. Pertama kali dikembangkan di Inggris, itu merupakan hasil persilangan dari beberapa jenis kambing. Jadi hasil dari pemurnian genetik dari jenis kambing lokal Inggris dengan jenis kambing yang berasal dari Afrika, Timur Tengah, juga dari India. Jadi ini merupakan jenis kambing komposit sebenarnya, tapi sudah stabil dan sudah didaftarkan di herdbook di awal abad ke-19. Jadi kalau kambing Saanen itu kita lebih mudah mengenalinya. Nah, kalau di jenis Anglo-Nubian ini memang agak-agak sulit karena samar. Di kita di Indonesia ini banyak sekali yang hampir mirip ya. Seperti jenis kambing Jawa Randu, di beberapa daerah disebut ada kambing Benggala, ada kambing Sydney, sebagian yang persilangan dari peranakan Etawa, karena memang basicnya Anglo-Nubian itu ada salah satu keturunan awalnya dari Jamnapari gitu, dari India, ada terah Indianya gitu. Jadi di Indonesia ini kan yang beredar saat ini banyak kambing-kambing peranakan Etawa yang dulu diintroduksi dari India. Jadi kemungkinan besar ada banyak kemiripan. Nah, kambing Anglo-Nubian ini merupakan kambing dengan dua fungsi atau disebut dual purpose gitu ya. Jadi untuk kambing perah mumpuni secara produktivitasnya banyak, juga secara postur termasuk kambing yang besar, kategorinya kambing yang jumbo, dan percepatan pertumbuhannya lebih baik gitu, sehingga kemudian ada dua keunggulan. Pertama dari sisi susu, dia sebagai penghasil susu yang baik. Dari sisi pedaging juga merupakan kambing yang potensial dan baik untuk dijadikan kambing pedaging. Jadi memang riwayat sejarahnya dulu di beberapa literatur disebutkan bahwa kambing Anglo-Nubian ini sebagai bekal perjalanan para pelintas negara, orang-orang yang membawa karavan, orang-orang yang membawa barang dagangan dari satu negara ke negara lainnya menggunakan kapal. Mereka membawa kambing Anglo-Nubian ini sebagai bekal susu dan bekal daging untuk di perjalanan, untuk konsumsi mereka kan itu. Sehingga kambing Anglo-Nubian ini hampir menyebar di seluruh negara ada, dan tingkat adaptasinya lebih baik. Salah satu keunggulan kambing Anglo-Nubian dibanding kambing-kambing perah yang lain itu, dia memiliki kandungan lemak yang tinggi. Jadi amat baik untuk bahan susu olahan. Ya, semisal pembuatan keju, susu bubuk, itu total solidnya lebih tinggi karena kandungan fatnya lebih tinggi. Jadi kalau untuk olahan-olahan, susu dari kambing Anglo-Nubian ini lebih recommended dibanding
dengan susu dari kambing-kambing yang lain, karena nanti kita berbicara tentang konversi ke hasil yang kita dapatkan. Susu kambing dari Anglo-Nubian ini dia memiliki total solid yang lebih tinggi. Itu jadi hasil satuan bahan keringnya misalnya ketika diolah itu lebih tinggi. Dari postur dan ketebalan dagingnya lebih besar. Jadi ini memang dua fungsi ini yang kemudian menjadi satu nilai tambah juga buat kambing Anglo-Nubian. Nah, konon kabarnya dari beberapa perbincangan dengan kawan-kawan peternak juga bahwa Jawarandu yang tersebar di masyarakat kita, kambing-kambing lokal yang ada di masyarakat kita, dulunya salah satunya ada persilangannya juga dengan Anglo-Nubian. Memang bisa ditemukan di beberapa tempat ada kambing-kambing lokal kita yang produktivitasnya bagus, secara jumlah produksinya bagus dan masa laktasinya panjang, sehingga kemudian ini sudah memiliki genetik perah. Hanya saja kan pencatatan atau recording dan seleksi kambing perah ini belum dilakukan, sehingga itu secara alamiah saja berkembang biak di masyarakat. Nah, kalau sekarang kan kita orientasi peternakan ini untuk usaha, untuk bisnis, maka menjadi penting kemudian kita merekod, mencatatkan, sehingga jelas bisa kita tracking, bisa kita telusuri riwayat-riwayat produksi dari kambing perah ini, sehingga kemudian kita punya gambaran yang jelas ke depan ketika kita upayakan untuk mengusahakan kambing ini sebagai bisnis, kita sudah punya basic bahwa ini potensi produksinya seperti ini kan gitu. Nah, salah satu bagian terpenting dari kita untuk mengenali kambing Anglo-Nubian itu adalah melihat dari bentuk telinga kambing Anglo-Nubian ini, bentuknya koploh. Jadi melebar seperti daun nangka. Nah, terus dia memiliki bentuk muka yang cembung, cenderung melengkung, terus postur tubuhnya gempal, tebal, di belakang paha kakinya tidak tumbuh bulu rewos, jadi lebih halus dibanding dengan kambing-kambing lokal kita yang sudah banyak beredar seperti Jawarandu atau kambing peranakan Etawa. Mayoritas di bagian kaki belakangnya itu tumbuh bulu-bulu rewos yang tebal. Kalau Anglo-Nubian ini cenderung tidak rewos. Kalau warna kambing Anglo-Nubian ini sangat beragam warnanya. Ada yang coklat, ada yang bentuknya spot white seperti Dalmatian, ada yang tricolor hitam, coklat, putih. Jadi ini sangat beragam, ada yang polos hitam. Jadi kita hanya bisa memastikan kambing Anglo-Nubian itu lewat recording yang tertulis dari farm yang kita jadikan tempat sebagai sumber bibit kita. Kalau kita melihat secara sepintas dari kasat mata, memang banyak sekali kemiripan dengan kambing-kambing lokal. Kalau misalnya kita melihat Anglo-Nubian itu ya hampir mirip dengan Jawarandu. Cuman memang ada beberapa yang cukup mencolok, itu tanduk dari kambing Anglo-Nubian itu pipih melebar dan memanjang ke samping. Jadi kalau biasanya dari kambing-kambing Jawarandu dan peranakan Etawa itu melengkung ke belakang dan pendek. Nah, ini salah satu ciri yang agak dominan juga gitu kan. Tapi yang paling pasti untuk memastikan kambing Anglo-Nubian itu harus dari recording atau pencatatan dari farm yang menjadi sumber bibit kita. Dan ini di Indonesia kambing Anglo-Nubian itu memang yang pure breed ini populasinya belum banyak. Hari ini masih diintroduksi dan masih dikembangkan oleh beberapa farm, tapi ke depan ini akan berkembang pesat juga seperti kambing-kambing sanen yang sudah banyak beredar. Dan hari ini memang kambing Anglo-Nubian juga masih dikembangkan sebagai parent stock, jadi masih dikawin silangkan dengan kambing-kambing lokal dan kambing-kambing yang sudah dicetak awalnya dari sanen, jadi kambing sapera. Jadi ada yang kita kenal hari ini dengan kambing Anglo Pera. Jadi
persilangan Anglo-Nubian dengan Sapera, disebutnya kambing Anglo-Pera gitu. Jadi ini masih sangat potensial ke depan untuk dikembangkan. Jadi mungkin market susu juga akan tumbuh nanti ketika satuan susu itu sudah dari beberapa kandungan yang ada di dalamnya. Mungkin nanti salah satunya Anglo-Nubian akan masuk di segmen supply ke industri olahan susu bubuk atau industri keju. Itu akan lebih dominan dipilih dari jenis rumpun Anglo-Nubian ini karena dia memiliki total solid susu yang lebih tinggi dibanding kambing-kambing yang lain. Kalau produktivitas di atas 2 liter udah rata-rata, kita lihat dari cross Anglo itu di kandang kita juga udah ada yang mencapai 3,5 liter di laktasi keduanya. Jadi ini kalau dari sisi produktivitas masih samalah dengan Sapera, masih berimbang. Dan ada juga kelebihan kalau di daerah kami, daerah yang cukup panas iklimnya, itu kambing Anglo-Nubian ini lebih adaptif dari suhu panas. Dia heat stress-nya rendah, jadi produktivitasnya tidak terganggu dengan suhu panas. Beda dengan kambing-kambing yang dari peranakan Saanen itu memang dia membutuhkan suhu yang lebih sejuk gitu. Dan ini bisa menjadi pilihan juga nanti buat kawan-kawan yang tempat peternakan kambing perahnya di daerah panas. Itu saja mungkin sedikit gambaran dan review kami tentang jenis kambing perah Anglo-Nubian. Semoga menambah wawasan dan bermanfaat buat sobat-sobat peternak semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.